Saya disuruh diutus untuk menunggu di Gunung Padang yang merupakan sisa dari kerajaan Atlantis atau yang sering disebut kerajaan Sindu. Oh, loh. Kerajaan Atlantis sering disebut dengan kerajaan Sindu. Iya. Loh. Kok bisa ada ada penyebutan itu, bahkan kita kenal kan kerajaan Atlantis ya, Atlantis gitu loh. Iya. Nah, itu ada cerita, monggo sekalian tadi di mana letak negeri Shin tadi. Apakah itu juga sama dengan negeri Sindu yang Atlantis itu? Monggo, Pak. Kerajaan Atlantis itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bledek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Pak Kamsir. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bledek dimanapun berada yang sudah mensupport channel kami. Fans-fans Pak Depokan Bledek baik di alam nyata maupun alam gaib, baik di dalam maupun di luar negeri yang sudah menonton video-video Pak Depokan Bledek. Semoga subscriber Pak Depokan Bledek semuanya yang sekarang ini sedang mengalami sakit, Allah segera berikan kesembuhan dan angkat semua penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saat ini sedang mengalami masalah, Allah segera berikan jalan keluar apapun itu masalahnya, baik masalah dengan dirinya sendiri, baik masalah dengan orang tuanya, baik masalah dengan keluarganya, baik masalah dengan rekan kerjanya, baik masalah dengan tetangganya, rezekinya, segala apapun masalah yang itu membuat sampai Pak Depokan Bledek merasa itu berat, merasa itu ujian, semoga Allah segera berikan jalan keluar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saat ini sedang mempunyai hajat, sampai Pak Depokan Bledek semuanya yang sedang mempunyai hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, baik hajat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang tuanya, atau hajat-hajat apapun termasuk di dalam dunia pekerjaan, di lingkungan sosialnya, semoga Allah segera kabulkan hajatnya dan diberikan yang terbaik. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saat ini belum mempunyai pasangan atau masih sendiri atau sedang dalam kegalauan, semoga Allah segera berikan pasangan yang soleh dan soleha, pasangan yang nanti bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saat ini sudah mempunyai pasangan tetapi belum mempunyai momongan, semoga segera Allah berikan, Allah titipkan momongan yang soleh dan soleha, yang cerdas, yang pandai, yang taat kepada orang tuanya, taat kepada agama, dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, serta agama. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk semua keluarga subscriber Pak Depokan Bledek dimanapun berada, semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Keluarganya tambah harmonis, keluarganya tambah romantis, tambah saling sayang antara anak dan istri, antara istri dan suami, suami dan istri dan juga anak, saling keluarga yang guyub rukun, keluarga yang penuh kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, saat ini kita akan menelusuri ini Pak Kamsir tentang
apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang tuntutlah ilmu sampai negeri Shin. Nah, ini banyak orang yang menduga ya Pak, mengira mentafsirkan bahwa negeri Shin itu adalah negeri Cina. Tapi apakah pada waktu zaman dulu sudah ada negeri Cina ya? Nah, ini banyak hal yang kita akan mencoba mencari tahu di mana letak negeri Shin itu dan mengapa negeri Shin itu menjadi sebuah rujukan ya, menjadi sebuah rujukan di mana menuntut ilmu pun gitu walau sampai negeri Shin. Nah, untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi saksikan video selengkapnya. Sudah siap Pak Kapten? Nah. Mundur dikit Pak Kapten. Mundur. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang di atam dengan jin sang yang nujah mana bantu saya mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir tidak bisa bangkit, tidak bisa merusuhi proses mediumisasi ini, tidak bisa mengganggu proses mediumisasi ini. Apabila mengganggu, merusuhi dan bangkit otomatis langsung hancur dengan jin sang yang nujah mana kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang di atam dengan jin sang yang no cahaya mana bantu saya menarik makhluk gaib yang mengetahui tentang keberadaan negeri Shin, makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang keberadaan negeri Shin, bantu saya malaikat menariknya dengan jin sang yang no cahaya mana. Dengan jin sang yang mana semakin sinkron energinya sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir dengan jin sang yang cahaya mana sinkron bisa bicara dengan jin sang yang cahaya mana, bisa bicara bahasa manusia, sinkron dengan lidah dan pita suaranya Pak Kamsir, bisa bicara bahasa Indonesia dengan baik dan jelas dengan jin sang yang cahaya mana. Semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir sinkron dan terbuka dengan jin sang mana semakin sinkron dengan jin sang apabila yang bukan yang sama atau informasi langsung terpentak kun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya berbicara? Mohon maaf. Saya penunggu Gunung Padang. Penunggu Gunung Padang? Iya. Oh, yang ada di Jawa Barat, ya? Iya. Oke. Nah, tadi kan Mbah sudah mengucapkan salam, artinya sudah muslim, ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi untuk memastikan benar apa adanya bahwa Mbah sudah muslim, mohon untuk syahadatnya terlebih dahulu, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah ya Mbah, ya. Kalau boleh tahu Mbah namanya siapa? Tidak perlu disebut. Oh, nggih. Nah, tadi udah muslim juga, yang mau muslimkan siapa, Mbah? Beliau sang yang Nur Cahyaning Irwan. Oh, nggih. Alhamdulillah ya Mbah, ya. Nah, ini kan apa itu namanya, kita lagi mencari tahu ini Mbah tentang negeri Shin gitu ya. Negeri Shin yang apa yang dikatakan Kanjeng Nabi waktu itu bahwa menuntutlah ilmu walau sampai negeri Shin, ya. Nah, ini kebetulan kok Mbah yang datang ke sini gitu loh. Berarti ini ada hubungannya kan dengan negeri Shin itu tadi? Iya. Oh, okay. Tapi sebelum itu bisa diceritakan dulu Mbah kenapa di Gunung Padang
Dan nanti lanjut dengan sebenarnya negeri Sin itu ada di mana. Nah, monggo Pak. Saya diutus untuk menunggu di Gunung Padang yang merupakan sisa dari kerajaan Atlantis atau yang sering disebut kerajaan Sindu. Oh, loh. Kerajaan Atlantis sering disebut dengan kerajaan Sindu. Iya. Loh. Kok bisa ada ada penyebutan itu, bahkan kita kenal kan kerajaan Atlantis ya, Atlantis gitu loh. Iya. Nah, itu ada cerita, monggo sekalian tadi di mana letak negeri Sin tadi. Apakah itu juga sama dengan negeri Sindu yang Atlantis itu? Monggo, Pak. Kerajaan Atlantis itu adalah istananya. Sedangkan Sindu itu adalah wilayah yang sangat luas, yang merupakan wilayah dari kerajaan Atlantis. Sedangkan kerajaan Atlantis sudah tenggelam, tetapi untuk memberikan tanda bahwa kerajaan itu ada, maka sisa-sisanya dinamakan wilayah Sindu, atau sekarang disebut dataran Sunda, yang merupakan wilayah yang sangat luas, yang sebagian sudah tenggelam. Jadi kerajaan atau wilayah Nusantara adalah pecahan dari kerajaan Atlantis tersebut. Kerajaan Sindu ataupun Atlantis merupakan negara atau kerajaan yang sangat maju, yang merupakan awal dari peradaban setelah banjir besar, yang dari situ saya diperkenankan atau ditugaskan untuk menjaga dari sebagian pertanda adanya kerajaan Atlantis itu, yaitu Gunung Padang, yang dimana di dalamnya merupakan tempat peninggalan sebagian harta amanah yang sangat besar, yang diperuntukkan untuk kembalinya nanti. Kerajaan Atlantis yang akan ditimbulkan kembali. Jadi negeri Atlantis itu nama lainnya adalah negeri Sin. Iya. Nah, itu ada maknanya nggak, Mbah? Kenapa dinamakan negeri Sin itu? Yaitu sebuah negeri yang sangat makmur,
di mana semuanya serba tertata rapi. Rakyatnya sangat makmur dan sangat teguh dalam memegang ajaran dari leluhurnya. Dan wilayah atau kerajaan Sindu itu telah memberikan mandat kepada leluhur negara lain untuk membangun peradaban yang merupakan pelajaran buat anak cucu di kemudian nanti. Kalau orang bilang negeri Cina yang sering disebut itu adalah memang sudah diperintah dari leluhur negeri Atlantis untuk membangun contoh yang bisa ditiru oleh anak cucu di Nusantara ini. Dalam bahasa Sunda, Cina itu diambil dari kata Acina yang artinya inti dari semua itu. Jadi peradaban di sana itu merupakan pembekalan dari Nusantara untuk membangun sejarah yang bisa digali untuk kemantangan jiwa penduduk Nusantara. Adanya tembok besar atau tembok agung atau benteng agung itu sebagai perumpamaan bahwa diri kita itu harus membentengi diri sendiri. Benteng yang agung yang akan membatasi diri kita dari segala gangguan dari luar. Kembali kepada diri sendiri, Acina atau inti kehidupan ini untuk apa dan tujuannya untuk kemana. Itu yang dimaksud dengan tembok agung. Nah, sebelum dilanjut, Pak, ini menarik sekali ini bahwa negeri sini itu kan berada di Indonesia, ya, merupakan salah satu bagian dari Atlantis, ya. Nah, tadi kan Mbah menyebutkan bahwa leluhur dari negeri sini ini, ya kan, mengajarkan kepada orang-orang yang ada di Cina gitu ya, atau dari sini? Dari sini. Oh ya, dari sini untuk memberi pelajaran kepada seluruh dunia. Wah, memberi pelajaran untuk seluruh dunia, membangun peradaban inti yang ada di negeri Cina, ya, di negeri Cina. Nah, pertanyaannya nih, Pak, kenapa harus di negeri Cina? Kembali lagi ke apa yang udah dikatakan tadi. Kembali kepada diri kita. Jadi kepada siapa saja yang mau belajar untuk kembali ke dirinya masing-masing. Acina di sana itu cuma gelaran saja. Tapi intinya adalah di diri masing-masing. Jadi semua gelaran di dunia ini adalah tujuannya untuk belajar agar
dikembalikan kepada dirinya. Hmm. Ada dunia besar dan ada dunia kecil. Itu yang dimaksud. Nah, itu kan secara rohaninya ya Mbah ya, secara pengalaman dalam hal rohani. Nah, ini kan dalam hal fisik ini, bahwa apa yang terjadi di Cina itu kan dibangun oleh orang-orang Nusantara ini. Iya. Nah, kenapa kok nggak dibangun di sini aja? Harus dibangun di negeri sana dan harus memberikan pembelajaran. Kan kita kan biar Nusantara ini kan memberikan pembelajaran kepada dunia ini, Mbak. Iya. Ada ini nggak? Ada apa itu namanya? Ada alasannya kenapa harus dibangun di sana ya? Bangun kondisi fisik ya. Iya. Dalam arti kalau dilihat kan peradaban Cina itu peradaban yang sangat maju, ya kan? Bahkan tulis menulis kalau dibilang dari sekarang, dari zaman dulu Nusantara ini kalah, ya kan? Padahal kan tadi dibilang belajar dari sini orang-orangnya kan, orang-orang Dena. Itu gimana Mbah itu? Apa maksud dari harus dibangun di sana itu? Karena memang disesuaikan dengan zaman. Nanti pada suatu saat mereka akan menyadari dan akan kembali ke sini lagi. Di mana negeri Sin banyak sekali kerajaan yang sangat maju, yang mana rakyatnya sangat makmur, negaranya subur, banyak diberkahi, baik dari lautan maupun di daratan, sebagaimana yang ada di Nusantara ini. Kalau membangun di negeri lain itu sebagai contoh saja, bahwa sebenarnya di sini lebih daripada itu. Jadi yang dimaksud negeri Sin itu adalah negeri di mana semua serba tertata, baik hukumnya, baik cara berpikirnya, kehidupannya, semua sudah terutuk rapi. Kalau digambarkan di tempat lain, itu sebagai contoh saja. Dan itu tetap intinya ada di Nusantara ini. Jadi tetap intinya ada di sini ya? Iya. Nah, kalau dilihat dari sekarang ini Mbak, ya kan? Iya. Bahwa pembangunan di Cina ini kan luar biasa kan? Dari segala bidang, ya kan? Segala ini, bahkan Indonesia tertinggal. Nah, itu sebenarnya makna salokannya itu apakah nanti Indonesia itu akan lebih maju dan seperti apa? Gitu. Sudah pasti. Oh, sudah pasti. Karena inti itu harus ada biasnya. Dan bias-bias itu ada di tempat lain sebelum intinya tampil ataupun menampakkan dirinya. Itu hukum alamnya seperti itu, Mbak? Iya. Iya ya. Biasnya berarti Cina yang sekarang ini maju luar biasa itu sebenarnya hanya belum apa-apanya. Sebagai contoh, banyak sekali kerajaan di Nusantara ini yang sangat membanggakan. Sebagaimana contohnya kerajaan Sriwijaya yang merupakan kerajaan besar di mana hampir semua negara di luar sana mengakuinya. Dengan kekayaannya, dengan kekuatan
para kesatrianya yang sangat luar biasa. Dengan kemajuan teknologinya, bisa membangun peradaban yang sangat membanggakan dan luar biasa. Bahkan negeri Cina itu pun banyak belajar dari Nusantara ini. Iya gitu. Yang menguasai lautan itu adalah orang-orang Nusantara. Oh iya benar. Mereka itu datang belakangan setelah belajar dari Nusantara. Orang-orang Nusantara bisa mengarungi lautan luas, sedangkan mereka belum berani untuk itu. Bahkan orang Nusantara berani berlayar mengarungi samudra luas sampai hampir seluruh dunia disambanginya. Tetapi bukan berarti untuk menjajah, tetapi memperkenalkan akan budaya Nusantara yang adiluhung, yang sangat tinggi. Jadi jangan silau dengan mereka. Peradaban yang sangat maju itulah yang menjadi acuan kenapa untuk mempelajari negeri Sin. Karena tidak mungkin suatu negeri yang berantakan menjadi acuan untuk menuntut ilmu. Oh, gini. Benar. Sedangkan di waktu itu negeri Cina lagi banyak pertempuran di antara mereka sendiri. Negeri yang kacau balau karena perebutan kekuasaan. Sedangkan di negeri Arab masih banyak yang berpindah-pindah, sehingga tidak mungkin meninggalkan atau membangun peradaban yang maju. Di belahan yang lain tidak berbeda. Ada yang masih primitif atau keterbelakangan. Sedangkan di Nusantara sudah terbangun peradaban dengan adanya peninggalan-peninggalan kerajaan berupa candi-candi, dan candi itu tidak mungkin dibangun apabila kondisi negara itu tidak tentram, dan kebudayaan itu pun tidak terbangun apabila rakyatnya tidak makmur. Nusantara ini sangat kaya raya. Sebagaimana contohnya kerajaan di Nusantara yang bisa mempunyai ribuan prajurit yang digaji dengan emas. Sedangkan Atratis sendiri bentengnya berlapiskan emas permata. Jadi apabila dikatakan negara luar lebih maju, itu hanya biasnya saja. Apabila negeri Sin ataupun Nusantara sudah timbul, semua tidak ada apa-apanya.
Oh iya. Begitu ya Mbak ya? Iya. Nah, berarti waktu dulu semua dunia, apa itu nama, semua kerajaan-kerajaan besar di dunia itu, atau semua orang-orang yang ada di dunia itu, di belahan bumi manapun itu mengetahui bahwa eh, negeri Sin itu begitu hebatnya, begitu modernnya, itu mengetahui. Iya, Oh. terutama bagi orang-orang yang mau berpikir jauh. Dan itu cuma ada di dalam kerajaan saja. Oh gitu. Ya. Nah, kenapa hal itu hanya sebuah cerita, dan kalau kita lihat kenyataannya hari ini, Mbak, gitu, ya kan? Walaupun itu ceritanya itu benar adanya ya, kenyataannya hari ini itu berbanding terbalik dengan apa yang diceritakan yang terjadi waktu dulu gitu loh ya, gitu loh. Nah, itu korelasinya seperti apa, Mbak? Kayaknya kalau dibilang peradaban negeri Sin atau Nusantara ini begitu hebatnya di masa lalu gitu ya. Iya. Nah, tetapi kok di masa sekarang ini itu peradabannya kok sepertinya mundur, bukan semakin maju begitu loh. Itu sebagai pengingat untuk kembali penyadaran diri, untuk bisa membangun kembali. Dan itu merupakan proses pembersihan dari orang-orang yang tidak mau mengenali dirinya sendiri. Oh gitu. Yang mengingkari akan negerinya sendiri. Iya. Bahwasanya bahwa negeri Sin, negeri Nusantara itu adalah negeri yang luar biasa gitu ya, Mbak ya? Iya. Oh, luar biasa hebatnya ya? Iya. Oh iya. Nah, terakhir ini Mbak, saya mau cari tahu ini keterbelakangan kembali, kayak sebenarnya kalau kita lihat masa lalu, masa di mana negeri Sin itu begitu luar biasanya negeri itu ya. Nah, mundurnya peradaban Nusantara ini itu dikarenakan apa, Mbak? Apakah ada bencana ataukah apa ini, sampai tadi kan disebut bahwa tuntutlah ilmu walau sampai negeri Sin ya. Nah, itu kemunduran ini tuh sebagai apa, ini hukuman dari Allah atau seperti apa, Pak? Boleh diceritakan, Pak? Bisa dibilang seperti itu. Oh, hukuman dari Allah? Karena banyak yang meninggalkan ajaran yang sebenarnya. Iya. Dan hanya mengejar nafsu belaka. Maka apabila negeri itu makmur, banyak sekali yang tidak bersyukur. Oh iya, betul. Dan bersenang-senang melupakan bahwa itu karunia yang harus disyukuri. Dan disitulah nantinya akan pembersihan itu terjadi. Jadi hanya orang-orang yang mau mengenali dirinya sendiri yang akan merasakan kebangkitan Nusantara ini, yang akan mewarisi kejayaan Nusantara. Amin. Nah, pesan terakhir Mbak yang ada di Gunung Padang, mungkin baru pertama kali ini sampai ke Padepokan Bledek ya, yang selaku leluhur Karuhun, kalau kata orang-orang Sunda mah gitu ya, Karuhun. Nah, selaku leluhur, pesan-pesan untuk kita semua di masa sekarang ini dan untuk persiapan di masa yang akan datang, itu seperti apa, Mbak? Monggo. Banyaklah muhasabah diri, banyaklah berlaku adil pada dirinya sendiri maupun pada orang di sekitarnya, menyebarkan sifat kasih sayang, menjalankan apa
apa yang telah diajarkan oleh para leluhur. Syukurilah semua yang telah diterimanya, maka akan ditambah kenikmatan itu. Apabila banyak yang kufur atau mengingkarinya, maka akan hancurlah. Untuk itu kembalilah, ikutilah ajaran yang sebenarnya. Carilah guru yang membangun rohani kalian agar kembali seperti kejayaan zaman dahulu. Aku rasa cukup sekian. Terima kasih ya Mbah ya atas tadi ceritanya bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan negeri Shin dan apa itu namanya korelasinya dengan Cina tadi, dan juga terkait dengan petuah-petuah dan juga pesan disampaikan kepada kita semua. Kami mengucapkan terima kasih. Mbah sudah mau berkenan hadir dan kami mohon maaf apabila mengganggu waktunya dan juga sikap, perilaku maupun tutur kata saya yang kurang berkenan. Kami mohon maaf ya Bang. Saya mohon maaf ya. Nah, ini terima kasih banyak sekali lagi, dan Mbah bisa untuk kembali bertugas, kembali ke Gunung Padang, dan mohon untuk membawa semua efek-efek yang ada dalam tubuh mediator ini ya Pak. Monggo, saya persilahkan, saya bantu untuk buka dengan sisanya. Saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, sabar berpadepokan bledek. Tadi kita sudah mencari tahu apa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah terkait dengan carilah ilmu sampai ke negeri Shin ya. Ilmu sampai ke sini yang tadi sudah kita mengetahui bersama. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah dan kesalahan milik kita sebagai hamba. Jadilah penonton yang bijak untuk menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham dan ada manfaat yang bisa dipetik dan diambil. Saya dan Pak Kamsir mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, perilaku, sikap yang kurang berkenan di hati sabar berpadepokan bledek sekalian. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari Padepokan Bledek. Saya dan Pak Kamsir pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.